Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Santi Babuta dari kelas A Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik sosial. Di mana yang pertama itu ada definisi konflik sosial. Secara umum, istilah konflik sosial mengandung satu rangkaian atau fenomena pertentangan dan pertikaian antara pribadi melalui konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan, sedangkan konflik sosial adalah pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya konflik sosial. Faktor-faktor penyebab konflik atau akar-akar yang menjadi pertentangan sosial menurut Suharjono Suekanto diantaranya adalah perbedaan antara individu-individu, perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antar mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan di antara mereka. Kemudian yang kedua, perbedaan kebudayaan, di mana perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Kemudian yang ketiga, perbedaan kepentingan, di mana perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada perubahan sosial, di mana perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Kemudian ada akibat atau dampak terjadinya konflik sosial. Di sini terdapat dampak positif dan juga dampak negatif, yaitu yang pertama dampak positif konflik sosial. Yang pertama yaitu konflik sosial dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma dan menciptakan norma baru. Yang kedua, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang keempat, konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan seimbang. Yang kelima, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Yang keenam, konflik memungkinkan ada penyesuaian kembali norma-norma atau nilai-nilai dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang ketujuh, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian dampak negatif konflik sosial. Yang pertama, konflik sosial dapat menimbulkan perpecahan di suatu kelompok sosial yang tadinya bersatu. Misalnya konflik agama di Maluku pernah memicu perpecahan di masyarakat. Untunglah konflik tersebut telah selesai dan rekonsiliasi dapat terjadi. Kemudian yang kedua, konflik sosial juga dapat berakibat permusuhan dalam masyarakat. Permusuhan yang terjadi diseringkalikan memengaruhi kenyamanan dan kerukunan anggota kelompok. Kekerasan juga dapat menjadi akibat dari konflik sosial. Yang ketiga, kekerasan terjadi karena ada agresi satu pihak terhadap pihak lain, baik secara fisik maupun verbal. Yang keempat, dampak lain dari konflik adalah perubahan kepribadian. Hal tersebut dapat terjadi karena individu yang terlibat konflik mengalami tekanan psikologis. Misalnya seorang anak yang tak mau berkeluarga karena menjadi korban kekerasan orang tuanya. Yang terakhir, dampak yang mungkin terjadi dari konflik adalah jatuhnya korban. Korban di sini dapat berupa harta benda
sarana prasarana, korban luka, bahkan korban jiwa. Misalnya, kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 di berbagai wilayah di Indonesia menimbulkan banyak toko dijarah, banyak perempuan yang diperkosa, banyak orang yang mengalami luka-luka, juga banyak orang yang kehilangan nyawa. Kemudian proses terjadinya konflik sosial, di mana konflik berubah setiap saat melalui berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting diketahui untuk membantu menganalisis sebagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahapan konflik. Di mana yang pertama yaitu prakonflik. Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain dalam tahap ini. Kemudian konfrontasi. Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kemudian ada krisis. Tahap ini merupakan puncak konflik, ketegangan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung menuduh atau menentang pihak lain. Kemudian ada akibat. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain. Satu pihak mungkin menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Yang kemudian ada pasca konflik, di mana situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi, kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah yang timbul karena sasaran yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai konflik sosial. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.